Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa ila jami'i malaikatillahil muqarrabin wa ila jami'i awliyaillah mimma syarikil ardi ila magharibiha bari wa bariha syasun ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani syalillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jamil ulama'il amilin. Susun ila Kiai Husni Syahri bin Syirajuddin, susun ila Kiai Isbat Abdul Hamid, Kiai Khalil Al-Bangkalani, susun ila Kiai Syirajuddin, Kiai Hashim, Kiai Tamis, wa khususan ila Kiai Haji Ahmad Imam Mawardi. Thumma ila muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah. Thumma ila al-alim al-alamah Syekh Sainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushini Al-Malibari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa jami'i ahlina wa ahli kuburina wa ahli kubur muslimin wal muslimat ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa syubatu al-ishruna, adapun cabang ke-20, at-taharatu ialah bersuci. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا famsahu biwujuhikum wa aydikum min al-ayah ma yuridullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Idza kuntum, apabila kalian hendak melaksanakan, idza kuntum, apabila kalian hendak melaksanakan, maksudnya aradtum, hendak, ila salati, untuk salat, fausilu, maka basuhlah, wujuhakum, wajah-wajah kalian, wajah yang rata, jangan terburu-buru, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqih, sampai siku-siku. Kalau bisa dilebihkan sedikit, khususnya ini. Wa arju wamsahu, dan usaplah, biru'usikum, kepala-kepala kalian atau rambut, diusap, gak usah dibasuh, gak usah dialiri air, kepalanya gak usah disodorkan ke pet, yang penting tangannya dibasahi kemudian diusapkan. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, kalau membasuh kepala sunnahnya begini, dibuka tapi songkoknya. Begini sunnahnya, rambutnya dibasahi dulu begini, seret ke depan lagi sampai 3 kali. Kalau terburu-buru boleh segini sedikit aja. Ya biasanya yang kedua ini yang sering dipraktekkan. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Jadi mati kaki juga ada matanya. Jadi kalau kakinya kena tendang temannya, kena nendang temannya, berarti kakinya tidak ada matanya. Wa in kuntum, apabila kalian junuban, ialah junub, fattahharu, maka bersucilah, mandi besar. Wa in kuntum, apabila kalian mardha, ialah sakit, au ala safarin, atau sedang perjalanan, au ja'ah, atau datang, ahadukum, siapa salah satu, minkum, dari kalian, ahadukum, siapa salah satu, minkum, dari kalian, minal ghaitih, dari ghaid. Ghaid itu dari kamar mandi, buang air besar, aula mastum, atau kalian menyentuh, an-nisaah, perempuan-perempuan, istri, semisal istrinya disentuh, falam tajidu, kemudian kalian tidak menemukan, ma'an, air, fatayammamu, maka bertayamumlah, sa'idan thayyiba, dengan debu yang baik, yang suci. Jadi kalau tidak menemukan air, semisal nyentuh istrinya, kemudian tidak menemukan air, maka bertayamum
bertayamum. Makanya kalau habis sholat berjamaah sama istrinya, kalau mau sholat sunnah jangan salaman dulu, salamannya setelah sholat sunnah. Famsahu, maka usaplah biwujuhikum, wajah-wajah kalian. Usap saja, gak usah dibasuh. Bedanya usap itu, kalau usap tidak usah dialirkan, kalau basuh dialirkan. Kalau tayamum dialirkan berarti, kalau tayamum dibasuh berarti debunya diambil satu gayung kemudian dituangkan. Bukan kalau tayamum cukup dibasuh saja, ditempelkan di wa aidiyakum, dan kedua tangan kalian. Minhu, dari soi dan thayyibah. Wa qala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru, adapun bersuci, syatrul iman, ialah separuh keimanan. Kalau bisa punya wudu terus, daimul wudu. Summa qala, kemudian berkata As-Suhaimi, siapa Imam Suhaimi, at-tuhuru, adapun lafaz tuhuru, bidhammit ta, dengan dhammah ta, ail wudu'u, wudu, adz-dzahiriyyu, yang zahir, wal batiniyyu, dan batin. Wudu itu ada dua, wudu zahir, wudu batin. Nisful iman, ialah separuhnya iman. Bi'tibari thawabih, dengan memandang pahala. Karena orang yang suci berpahala terus, berarti keimanannya banyak karena selalu berpahala. Qala, berkata Al-Hatim, siapa Imam Hatim, li Asim, kepada Imam Asim bin Yusuf, idza hadarah, apabila hadir, waktu sholati, apa waktu sholat, tawadda, berwuduklah kamu, wudu ainih, dengan dua wudu, wudu'an zahiran, wudu zahir, wudu yang zahir, wa wudu'an, dan wudu batinan, yang batin. Jadi wudu ada dua, ada wudu zahir, ada wudu batin. Qala, berkata Asimum, siapa Imam Asim, kaifah, bagaimana, dzalikah, adapun wudu, dua wudu. Kok ada dua wudu? Qala, berkata Hatim, amma wudu'u zahir, adapun wudu zahir, fata'lamu, maka kalian sudah tahu, maka kamu sudah tahu. Wa amma wudu'ul batin, adapun wudu batin, wudu batin itu apa? Fattaubatuh, maka ialah taubat. Ada penyesalan dalam hati untuk tidak melakukan kesalahan dan benar-benar ingin kembali kepada kebenaran, itu taubat. Nyesal, beristighfar, dan tidak ada keinginan untuk mengulang, itu wudu namanya, wudu batin. Wan nadamah, dan menyesal, wa tarkul ghillih, dan tidak khianat. Dikasih pinjam ini, pinjam sepeda semisal, atau pinjam pulpen, pinjam kitab, dijaga benar pinjamannya. Wal ghisyuh, dan tidak menipu. Tidak menipu, khususnya menipu orang-orang Islam, tidak boleh. Wasyakku, dan ragu, harus iman yang mantap. Wal kibru, dan sombong, tidak boleh sombong.
Ciri-ciri sombong itu punya perasaan kalau bukan karena saya, kalau tidak ada saya. Pokok kalau saya itu sombong. Itu karena saya, itu sombong itu. Kalau tidak ada saya. Emangnya sebelum kamu lahir dunia rusak? Tidak. Tidak boleh wa tarkuhu bid dunya, dan meninggalkan cinta dunia. Dunia tidak perlu dicintai, dinikmati saja. Jadi kalau kita meninggalkan atau ditinggalkan oleh dunia, tidak sakit hati karena tidak mencinta, maka tidak usah mencintai. Cintailah orang yang cintaimu. Kalau dunia tidak mencintaimu, pada akhirnya ditinggalkan atau meninggalkan dunia, maka tidak usah mencintai dunia. Iya. Nikmati saja, habiskan. Dunia itu habiskan. Jangan ditumpuk. Wa thana'ul khalqi, dan wa thana'il khalqi, atof pada hubbid dunya. Wa thana'il khalqi, dan meninggalkan suka dipuji makhluk. Wariyasati, dan meninggalkan cinta jabatan. Enggak usah cinta jabatan, yang penting anfa'uhum linnas, yang penting bermanfaat. Wa qaulun nadhim, adapun perkataan nadhim, tu'samu bidammil mimih, dengan dhammanya mim. Wa huwa, adapun tu'samu bi'itmaril mubtada, ialah menyimpan mubtada. Fi mahalli jasmin, di dalam tempat jazm. Jawabul amrih, ialah jawabnya amar. Asalnya tu'som, tapi dibaca tu'somu. Wa takdiru, adapun takdir, fa antah, maka adapun kamu, tu'somuh, ialah dijaga, minal bala, dari ujian. Fa inna taharatah, karena sungguh suci, tamna'uh, ialah mencegah, dzalikah, ujian. Orang yang selalu menjaga kesucian zahir dengan selalu berwudu, menjaga kesucian batin dengan selalu bertaubat, tidak iri, tidak sombong, meninggalkan khianat, maka akan terhindar dari ujian. Kama, seperti apa, ruwiyah, yang diriwayatkan, ma an ba'dihim, dari sebagian ulama. Wa qala, dan berkata Umaruh, siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu an. Innal wudu'ah, sesungguhnya wudu, as-salihah, yang tepat. Jadi wudu itu ada yang tepat, ada yang tidak. Tumitnya itu perhatikan. Kalau berwudu, dulu Rasulullah melihat sahabat berwudu, tumitnya tidak basah, disuruh ulang wudunya. Ya, ulang wudunya, ulang. Wudu yang tepat, yatruduh, ialah menolak. Apa wudu? Angkah darimu asyaitonah, setan. Jadi wudu yang tepat itu bisa tidak diganggu syaitan. Qala, berkata an-nadhimu, siapa nadim? Shallis salata wa zakki malaka thumma sum wa kuf wa hujja wa jihadna fatukramu. Lagunya kok salbut, lupa. Shallis salata wa zakki malaka
waquf wa hujja wa jahidan nafatukramu. Bukan makomnya. Untuk baca syair punya tugas masing-masing. Sholli, solatlah. Solat, as-solatah, pada solat. Wa zakki, dan keluarkanlah. Zakki itu artinya suci. Jadi orang yang namanya zaki itu orang yang suci. Suci, zaki, sucikanlah atau berzakatlah. Malakah, hartamu, sucikanlah hartamu. Summa sum, kemudian berpuasalah. Waquf, iktikaflah. Jadi iktikaf, sekarang niati iktikaf. Nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala, atau taqarruban lillahi ta'ala. Wa hujjah, dan berhajilah, haji apabila wajahid, dan berjihadlah. Nanti ada penjelasannya jihad itu apa. Fatukramu, maka kalian dimuliakan. Jadi kalau pengen mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, salat, zakat, puasa, iktikaf, haji, jihad. Dzakarah, menyebut an-nadhimu, siapa nadhim. Fi hadzal baiti, di dalam bait ini, sittah syu'abin, 6 cabang iman. 6 cabang iman. Fayuqaluh, maka dikatakan, ala naskima, atas pola apa, taqaddamah, yang lewat apa ma. Wa syu'batul hadiyathu, adapun cabang ke-1 wal isrunah, dan 21. Kalau pengen mulia, ityanus sholawati, ialah melaksanakan solat-solat al-khamsih, yang 5, fi awqatiha, di dalam waktu-waktunya. Jadi waktu itu, bersolat itu sudah ada waktunya. Tidak boleh solat subuh di waktu duha, solat isya di waktu subuh, solat duhur di waktu asar. Kamilatan, dengan sempurna, dalam keadaan sempurna. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatul iman, adapun tanda-tanda iman. Alamati iman, as-salatu, ialah salat. Tanda-tanda keimanan salat. Faman, maka adapun man, farragha, ialah yang mengkosongkan man, laha, untuk salat. Semua ditinggalkan, aktivitas ketika hari pernikahan, waktunya salat, semuanya ditinggalkan. Yang perempuan, make upnya dilunturkan demi melaksanakan panggilan Allah. Itu iman, itu namanya. Kalian tidak akan disiksa gara-gara meninggalkan kuade, tapi kalian akan disiksa gara-gara meninggalkan sholat. Qalbahu, hatinya. Dulu Rasulullah ketika khutbah Jumat, itu enak-enaknya khutbah, mau sholat, jamaahnya karena pasar rame, pergi semua, pergi ke pasar. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu wa taraku qa'ima.
Apabila para sahabat itu meninggalkan perdagangan, harta dunia, wa idza ra'a tijaratan aw lahwanin, atau hal-hal yang tidak begitu bermanfaat, wa taraku qaima, mereka meninggalkan kamu dalam keadaan berdiri. Jadi Nabi Muhammad itu pernah khutbah ditinggalkan oleh para sahabat karena pengen ke pasar. Qul ma indallah khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah Muhammad, ma indallah, pahala-pahala yang di sisi Allah, khairun minal lahwi wa minat tijarah, lebih baik daripada senda gurau dan perdagangan. Jadi kalau dulu, kalau waktunya Jumat, waktunya sholat, pasar itu ditutup. Katanya sampai sekarang di Arab itu begitu. Jadi kalau waktunya sholat, pedagangnya itu mohon maaf, lanjut nanti sholat dulu. Sholat semua, habis itu, habis sholat dibuka lagi. Di rumah saya itu ada toko, memang satu-satunya toko. Itu kalau waktunya maghrib, waktunya sholat ditutup, ada tanda lampu merah. Jadi berarti orangnya sedang sholat. Kalau begitu, faman farragolaha qalbahu wa hafadah, dan dia menjaga alaiha atas sholat, bihududiha, dengan batasan kewajiban-kewajiban sholat, fawah, maka adapun man mukminun, ialah mukmin. Jadi kalau mempraktekkan ini, mukminnya sempurna. Wasu'ilah, dan ditanyakan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an alamatil mukmin, dari alamate mukmin. Biasanya kan kalau nyanyian itu alamati anak soleh itu. Kalau di sini alamati mukmin itu. Wal munafiki, dan munafik. Jadi bukan hanya anak soleh, alamati anak munafik itu. Faqala, maka berkata, bersabda siapa Nabi, ini alamatnya, tanda-tandanya orang mukmin. Innal mu'minah, sesungguhnya orang-orang mukmin, himmatuhu, ialah adapun semangatnya, fi sholah, dalam sholat. Orang mukmin kalau mau sholat semangat, sudah adzan, wah cepet-cepet mandi, cepet-cepet wudu. Kalau orang-orang munafik, dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apa orang-orang munafik itu, wa idza qamu ila sholah, ketika mau mendirikan sholat, qamu kusala, mendirikan sholat kusala, dalam keadaan bermalas-malasan. Sekarang kita harus introspeksi diri, masuk ke orang mukmin atau ke orang, tandanya itu kalian yang tahu dalam hatinya. Kalau masih munafik, berarti harus perbanyak istighfar, sholawat, dan melatih untuk semangat. Di pondoknya Gus Baha itu kalau waktunya sholat, santri disuruh lari-lari agar terkesan tidak malas-malasan. Jadi seakan-akan tandanya orang-orang mukmin. Itu latihan. Karena tandanya orang-orang mukmin adalah semangat dalam wasiyami, dan puasa. Jadi tanda-tanda orang mukmin puasa. Kalian yang tidak mokel itu sudah mempunyai satu tanda orang-orang wal ibadah, dan ibadah. Wal munafiqah, dan sungguh tanda munafik, alamati munafik itu himmatuhu,
adapun motivasinya munafik. Wah, payah ini. Kalau baca kitab tersindir terus kita ini. Makanya jangan sering baca kitab biar tidak tersindir. Kalau baca Al-Quran, kalau tahu maknanya itu tersindir terus. Makanya kalau gak pengen tersindir, gak usah baca Al-Quran. Jadi tidak bisa evaluasi. Tapi kalau pengen evaluasi harus banyak baca kitab agar tersindir. Ciri-ciri orang munafik, himmatuhu ialah adapun motivasinya, fit ta'amih ialah makanan. Ini menurut beliau ya. Menurut saya ciri-ciri orang mukmin itu makanan. Karena kalau tidak makan, malas mau sholat. Saya itu kalau mau ngajar, kalau lapar gak ngajar, saya makan dulu. Berarti ciri-ciri orang mukmin makan. Versi saya. Kalau versi ulama, ciri-ciri orang munafik makan, ini maksudnya makan terus ya. Makan terus, kenyang makan. Tapi kalau makan sekedar untuk biar semangat ibadah, semangat belajar, itu tetap ciri orang mukmin. Wasyarab dan minum kalbahi mati seperti binatang. Kan begitu binatang, makan terus. Kalian kenal sapi? Kenal apa tahu? Kalau saya tahu saja, gak kenal. Sapi itu ngunyah terus. Dulu saya waktu SD kelas 4 itu suka makan permen karet. Makan, kebetulan lupa nggak dibuang ketika masuk kelas. Makan permen karet. Kemudian guru saya berkata, "Hei sapi." Mana sapi? Iya kamu sapi. Kenapa Pak? Karena ngunyah terus kayak sapi. Jadi orang-orang mukmin itu perlu lapar, perlu kenyang. Kalau lapar bersabar, kalau kenyang kalau kenyang terus penyakit. Jadi kalau ada laparnya bisa membunuh lemak, bisa membuang penyakit. Makanya Rasulullah bersabda, "Sumu tasihu," berpuasalah agar kalian sehat. Wa syubatu tsaniyatu wal isrun, adapun cabang yang ke-22. Ada zakah ialah menunaikan zakat lil mustahiqiha bagi orang-orang yang berhak. Zakat itu tidak untuk semua orang, tapi khusus untuk orang-orang fakir miskin. Carilah orang-orang yang tidak mampu. Kalau tidak ada di daerahnya, pindah ke daerah lain. Tidak ada lagi, cari yang lain. Biniyatin, dengan niat makhsusatin, yang khusus. Saya pengen menunaikan zakat untuk saya, untuk keluarga saya. Wahiyah, adapun zakat, ayyanwiyah, ialah berniat asyahsu, siapa seseorang, biqalbihi, di hatinya, zakat al-fardih, zakat fardu. Walaisa, dan tidak ada, alaihi, ialah atasnya, ta'yinul amwal, apa khusus harta. Jadi harta tidak khusus kecuali zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu makanan pokok. Atau ada yang memperbolehkan pakai mata uang. Berapa? 2,5 kilo atau seharganya. Berapa harga beras 1 kilo? Sekarang 16.000 ya. Mahal sekarang. 2,5 kilo minimal. Kalau kalian berinisiatif 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo gak apa-apa. Fa'in malakah, maka apabila dia memiliki nisoban, 1 nisab,
minadz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Berapa satu nisab emas dan perak? Ada yang mengatakan kurang lebih 80 gram. Jadi orang Islam itu harus kaya. Gimana Ustadz, kemarin harus miskin. Ya. Kalau pengen bermanfaat lebih banyak, bersosial, menunaikan zakat, harus semangat kerja. Jadi kasab kerja itu termasuk perintah Islam. Jadi bekerja apapun yang halal, semangat. Bahkan satu suap nasi yang diberikan kepada istri itu bernilai sedekah. Bahkan seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya untuk bekerja, capek-capek, tidak kenal hujan panas, itu dinilai sebagai jihad fisabilillah. Kalau mati dalam keadaan syahid. Jadi itu motivasi Islam untuk bekerja, semangat bekerja, lebih-lebih untuk keluarga. Maka itu bernilai jihad fisabilillah. Wal mawashi, dan hewan ternak, mengembala kambing. Dulu saya waktu kecil pengembala kambing. Itu masih kecil, masih lulus SD. Sampai lulus SMP, MTS. Habis itu mondok. Jadi selama 3 tahun saya dikasih kambing oleh orang tua, disuruh gembala. Kambingnya bukan 1-2, lebih dari 9. Jadi seharian penuh saya mengembala kambing. Tidak kenal panas, tidak kenal hujan. Ya dulu saya pengembala kambing. Wal hububih, dan biji-bijian. Habis mengembala kambing, ditaruh di kandangnya. Kadang ikut orang tua berdagang di tempat perdagangan kambing. Kadang kambing, kadang domba. Habis saya mondok, dijual semua. Jadi orang tua sudah tidak bisa mengembala kambing. Jadi yang mengembala ketika saya masih belum mondok. Di waktu kecilnya orang tua juga mengembala kambing. Wathimari, dan hasil pohon, hasil buah-buahan. Wan nakhlih, dan kurma. Wal karomih, dan anggur. Kalau anggurnya cuma sedikit kayak di depan itu, nggak usah dizakatkan ya. Habis, kecut lagi. Kalau saya nggak mau itu dikasih zakat itu. Wajabah, kalau punya 1 nisab, wajabah maka wajib alaihi, atasnya. Ini sepintas saja ya penjelasan tentang zakat, bukan tempatnya. Kalau pengen ngaji zakat, nanti ada waktunya tersendiri. Wajabah maka wajib alaihi, atasnya, ayat fa'ah, untuk memberi zakatah, zakatnya, lil asnafih, pada golongan-golongan athamaniyatih, yang 8. Para nabi itu tidak ada yang menjadi nabi kecuali di masa kecilnya menjadi pengembala kambing. Jadi para nabi itu
masa kecilnya itu semuanya tidak ada yang menjadi nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing, termasuk Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad itu tidak menjadi penggembala kambing milik sendiri, milik tetangganya. Tapi Nabi itu terakhir Nabi Muhammad. Kalian jangan ketawa. Ya, alhamdulillah masa kecilnya mirip-mirip lah dengan masa kecil Nabi Muhammad SAW. Tapi kalian nanti kalau pulang nggak usah minta kambing ke orang tuanya. Dikasihkan lil asnafi kepada golongan-golongan athamaniyati yang 8. Innamas shadaqatu lil fuqara, sedekah itu untuk orang-orang kafir. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, amil yang menarik zakat, wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum, orang yang baru masuk wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina, orang banyak hutang, wa fi sabilillah, orang yang dalam perjalanan, orang yang dalam fi sabilillah, orang yang jihad dalam Islam, wabni sabil, orang yang dalam perjalanan. Semisal saya mau pulang ke Jember, nyampe Probolinggo habis bekal saya, maka boleh menerima zakat ongkos sampai ke Jember. Ada 8. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina. Hafal juz berapa itu? Juz tinggi ya? Juz melon, juz semangka, juz yang dikasih es. Maaf, ini ujian. Awil maujudinah, atau yang ada. Minhum, dari golongan yang 8. Kal fuqara, seperti orang-orang fakir. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal musafirin, dan orang-orang traveling. Musafir, iya kan, traveling ya, jalan-jalan, tapi tujuannya yang benar, silaturahim dan lain sebagainya. Traveling tapi tujuannya ke Pulau Dewata, ke Bali, ya gak usah dikasih, biar gak jadi. Kecuali di Bali ada saudaranya niatnya silaturahim. Kalau niatnya pengen mandi di pantai Bali untuk mencuci mata, ya matanya biar tambah kotor maksudnya. Karena melihat maksiat. Alladzi yang yahtajunah, yang butuh, limu'nati safari, biaya perjalanan, boleh menerima Jadi kalian harus tawakal kalau mau perjalanan. Semisal ongkosnya sini ke Jogja 1 juta, kalian bawa 500.000 saja. Di tengah perjalanan bilang, wahai orang-orang kaya, siapa yang berkewajiban zakat, saya adalah orang yang berhak menerima karena saya dalam perjalanan dan butuh biaya perjalanan. Itu kalau tidak mengasih berdosa itu. Itu kalau orang-orangnya paham agak. Kalau gak paham repot. Kamu ngapain minta-minta kamu? Loh, saya berhak menerima zakat. Tapi orang Islam itu berusaha memberikan zakat, bukan menerima zakat.
Walladzina dan orang-orang irtakabat yang terbebani hum pada mereka ad-duyunu hutang. Jadi kalau banyak hutangnya berhak menerima zakat. Jadi kasih maklumat, penerima zakat karena terbebani hutang nggak apa-apa, tapi malu. Tapi sebagai orang Islam harus tahu siapa tetangganya yang banyak hutangnya. Makanya sering-seringlah silaturahim ke tetangga. Bagaimana keadaanmu? Oh, saya sekarang punya hutang, jadi zakatnya dikasihkan. Agar sama semua, setara ya. Kalau saudara-saudaranya banyak hutangnya, dikasihkan. Sungguh membayarkan hutang saudaranya jauh lebih baik daripada bersedekah. Sekarang kan rame bersedekah triliunan, jutaan, tapi orang-orang yang punya hutang, terbelit hutang, tidak dibayarkan. Sungguh membayarkan hutang saudaranya itu lebih besar pahalanya daripada bersedekah berjutaan. Itu harus diberi paham. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khalata tidaklah bercampur az-zakatu harta zakat malan dengan harta yang lain qattuh sama sekali illa ahlakathu kecuali zakat itu merusak kekayaan, merusak harta. Jadi harta yang di dalamnya masih berkewajiban zakat tidak dikeluarkan, maka harta kekayaan itu lama-kelamaan akan menjadi habis. Kalau tidak habis akan hilang keberkahannya, akan terus menjadi miskin, menjadi miskin, menjadi miskin. Baik miskin secara zahir maupun maknawi. Kenapa? Karena dia berkewajiban menunaikan zakat, sedangkan dia tidak menunaikannya. Ma khalatatiz zakatuh malan qattu illa ahlakathu. Zakat yang bercampur dengan harta kekayaan tidak dikeluarkan zakatnya, maka kewajiban zakat itu akan merusak harta yang di dalamnya. Jadi kalau hati-hati jadi orang kaya, apakah berkewajiban zakat atau tidak, seringlah berkonsultasi dengan para kiai. Kiai, apakah saya ini berkewajiban zakat atau tidak? Oh iya, berkewajiban. Segera tunaikan. Kalau tidak ditunaikan, maka zakat itu akan merusak harta-harta kekayaannya. Tidak akan memberikan keberkahan kepada keluarganya. Akan selalu memberikan ketidakharmonisan dalam keluarganya dan lain sebagainya. Wasyubatu tsalitsatu wal isrun. Adapun cabang yang ke-23, Shaumu Ramadan, ialah puasa Ramadan. Bi ayatrukah, dengan dia harus meninggalkan sairul mufattirat, hal-hal yang membatalkan makan minum, fi ayyamihi, di sepanjang harinya, mulai dari azan subuh sampai azan maghrib tidak boleh makan apa-apa. Sebelum azan subuh boleh, 5 menit sebelum azan subuh boleh. 5 menit itu untuk hati-hati. Jadi kalau masih ada minuman sedikit, kok masih kurang 5 menit azan subuh, segera minum. Itu ihtiyat. Tapi sebelum adzan subuh boleh. Jadi sunnahnya sahur itu mepet-mepet subuh. Ya. Assalatu wassalamu alaik. Itu masih boleh minum. Baru kalau Allahu Akbar itu sudah tidak boleh. Ya, tahu Allahu Akbarnya saja.
Kalau hayya 'alas shalah itu sudah gak kuat sudah. Yang kuat itu para qori, para vokalis El Mawardi. Kalau adzan itu yang bagus. Kalau subuh adzannya gak bagus bikin ngantuk. Fil laili biniyatin, dengan niat fil laili di malam. Malamnya harus niat. Habis tarawih niat bareng-bareng gak apa-apa. Li taatil maula, untuk taat, karena taat kepada Allah. Minal fajrih, dari fajar. Adzan sunnah mepet-mepet. Ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ma'a salamatin, serta selamat atau sehat. Minal haidih, dari head. Dengan catatan tidak head, kan tidak ada yang head di sini kan? Berarti harus puasa penuh. Apakah ada yang head? Enggak ada. Wan nifasi, dan nifas. Tapi meskipun head, pahalanya sama dengan puasa. Enak kan? Makan, minum. Jadi kalian daftar head saja. Wan nifasi, dan nifas, wiladati, dan melahirkan. Fi jami'il yaumih, di seluruh hari, di sepanjang hari. Wa minal ilma'ih, dan selamat dari ayan, kejang-kejang. Wasakarih, dan mabuk. Jadi ini tidak wajib ini. Fi ba'dihi, di sebagian hari. Jadi kalau mabuknya hanya sebentar, ayannya hanya sebentar. Kal aklih, seperti makan. Jadi kalau puasa tidak boleh makan. Wasyurbi, dan minum. Merokok tidak boleh. Wal jima'ih, dan jima'. Kalau siang hari tidak boleh. Kalau malam ora popo. Katanya temannya gas. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisa. Dihalalkan bagimu ar-rafathu, jima, ila nisaikum. Lailatas siyam, malam Ramadan, ila nisaikum, menggauli istri-istri. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum, para istrimu itu pakaian bagimu. Wa antum libasul lahun, dan kamu pakaian bagi istri-istrimu. Berarti saling pakai. Istri, kalau kalian belum, sabar. Wa surbid duhan, dan merokok al-ma'ruf, yang sudah dikenal. Surya, Black, LA, gak boleh. Marlboro, rokok apapun gak boleh. Atau gulung sendiri, gak boleh. Faida akalah, maka apabila dia makan, au syaribah, atau minum, nasian, lupa, fasaumuhu, maka adapun puasanya sahihun, ialah sah. Saya itu sering lupa. Kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib kan banyak temannya nggak lupa. Tapi kalau puasa sunnah, datang ke kamar musyrif, ayo rujak. Habis separuh, oh iya puasa. Fasaumuhu sahihun, puasanya sah, alhamdulillah. Jadi kalau kalian puasa sunnah, sering-seringlah berkumpul dengan temannya. Mudah-mudahan diberi nikmat lupa oleh Allah Subhanahu. Ya, lupa itu nikmat. Wa innama at'amahu, dan sungguh diberi makan padanya, memberi makan padanya Allahu, siapa? Itu Allah yang memberi makan. Pernah saya itu ke lantai 4, kebetulan puasa sunnah, diajak sama Ustadz Muafa, Ustadz Sirajul ngerujak mangga muda sama petes.
ngerujak sudah. Enak-enaknya kemudian ditelepon sama istri, ditelepon. Mas, nanya kan mau disiapkan buka puasanya. Puasa hari ini. Oh iya puasa. Saya sudah habis separuh. Ya alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini faida akala au syaribah nasiyan, barang siapa yang makan minum lupa, fasomuhu sahihun, puasanya tetap sah. Wa innama at'amahullah, hanya saja Allah memberi makan. Wasaqahu, dan memberi minum. Tapi kalau sudah ingat, jangan dilanjut minum. Wah pedas, lanjut minum, batal. Ya syukur-syukur lupanya sampai minum. Alhamdulillah. Kama qala, sebagaimana mengatakan hu padanya, padamma, kama seperti apa qala mengatakan hu padamma As-Suhaimi, siapa Imam Suhaimi, fi Lubabit Talibin, dalam kitab Lubabit Talibin. Wa syubatur rabi'atu wal isrun, adapun cabang yang ke-24, al-i'tikafu, ialah i'tikaf. Niat i'tikaf sekarang, niat biar berpahala. Wa huwa, adapun i'tikaf, al-lubthu, ialah diam, bi masjidin, di masjid, bukan diam di kamar. Kalau diam di kamar tidak berpahala. Makanya kalian kalau malas gak apa-apa, gak usah murojaah, diam di masjid aja, berpahala. Nanti kan kalau gak murojaah tetap ditegur sama ustadznya. Diam di masjid aja, berpahala. Ketiduran tetap berpahala. Tidurnya seseorang berpahala itu ketika di masjid. Dengan catatan sama takmirnya, sama penjaga masjidnya diperbolehkan. Yusannu, disunnahkan itikaf, kulla waktin, di setiap waktu. Walau waktu karahatin, meskipun waktu makruh. Sekarang kan waktu makruh, sore hari. Lakin tetapi yahrumu, haram, i'tikaful mar'ati, i'tikafnya perempuan, warraqiq, dan budak, illa bi'izni zaujih, kecuali dengan izin suami. Jadi perempuan yang pengen keluar harus izin suami. Bahkan mau i'tikaf harus mendapatkan rekomendasi dari suami. Makanya punya istri itu harus baik, harus sering mengalah, harus baik-baik terus agar nurut. Wasayyidih, dan tuan. Wa in sohah, meskipun sah apa i'tikaf, tapi berdosa. I'tikafnya perempuan, keluarnya perempuan tanpa izin suami, berdosa. Walis sayyidi, dan ialah boleh, walis zaujih, dan ialah boleh bagi suami. Ini kalau yang mendengarkan para istri, wah awas itu. Walis zaujih, dan ialah bagi suami, wasayyidi, dan tuan, ikhrajuhu, boleh mengusir istri dan budak minhu, dari masjid. Loh kok i'tikaf, malam-malam i'tikaf, ayo pulang. Boleh. Wa arkanuhu, adapun rukun i'tikaf, arbaatun, ialah 4. Awaluha, adapun yang pertama, an-niyatu, ialah niat, muktaronatan, bersamaan, bil lubthih, dengan diam. Niatnya jangan di luar ketika sudah diam di fala takfi, maka tidak cukup apa niat, hina wuku'ihi, hina dukhulihi, ketika dia baru masuk, baru masuk, wa huwa, adapun keadaannya, sairun, ialah masih berjalan. Jadi niatnya ketika sudah duduk atau diam. Watajibu, dan wajib, niatul fardiyati, apa niat i'tikaf fardu.
awin nadrih atau i'tikaf nadar, fil i'tikafi di dalam i'tikaf, awin nadrih atau ba'al mandurih yang dinadari. Saya kalau hafalan banyak saya bernadar i'tikaf, maka wajib niatnya, bukan sunnah lah. Terakhir, tsaniha, adapun yang kedua, rukun i'tikaf yang kedua, masjidun ialah masjid khalisun yang murni, fala yakfi, maka tidak cukup al-musya'uh apa yang diumumkan, bi khilafihi dengan bedanya musya' fit tahiyati di dalam tahiyat. Wallahu a'lam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala nabi Muhammad.